Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Taujihatul Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Setelah pada pertemuan-pertemuan yang lalu beliau membahas tentang masail i'tiqadiyah atau masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah, maka setelah itu penulis beranjak kepada masail amaliyah, permasalahan-permasalahan amaliyah atau ibadah. Dan yang pertama kali disebut di sini oleh beliau adalah tentang as-shalah, tentang salat, keutamaan salat, kemudian tata cara salat dan yang berkaitan dengannya. Assalamualaikum. Pembahasan ini sebenarnya tidak terlalu mendalam. Beliau hanya menyebutkan secara ringkas saja tentang salat dan yang berkaitan dengan salat itu. Maka faman aradal mazid, barang siapa yang ingin tambahan pembahasan salat ini lebih dalam, maka kita masih membahas kitab sifat salat Nabi yang kita adakan setiap hari Jumat di rumah Pak Hasan, ya, di Sidotopo Wetan. Sidotopo kok iki Wetan. Oh, Sidotopo Mulia ya. Iya. Nah, kalau Kidul sebelah sana. Baik. Jadi kita akan bahas secara ringkas saja sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau, tapi kita akan tambahkan dari pembahasan yang lain juga, terutama dalam masalah tafsir, karena di sini beliau banyak membahas tentang ayat-ayat, membawakan ayat-ayat Al-Qur'an. Baik, langsung saja. Kata beliau, fadlus salawati wat tahdhiru min man tarakaha atau tahdhiru min tarkiha. Tentang keutamaan salat, ya, maksudnya salat 5 waktu, lebih khusus lagi salat 5 waktu, dan tahdhir, peringatan bagi orang-orang yang meninggalkan salat itu. Ayat yang dibawakan oleh beliau yang pertama adalah surah Al-Mu'minun ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menjaga salat-salat mereka. Ayat ini adalah ayat lanjutan ya dari beberapa ayat sebelumnya, yaitu tentang sifat orang-orang beriman.
Allah buka ayat ini atau surat Al-Mu'minun ini dengan mengatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu juga ada nanti ayat ini. Ayat yang kedua ini nanti ada di poin berapa itu? Poin yang keempat. Nanti juga disebut ayat itu di poin yang keempat oleh beliau. Terus Allah sebutkan mereka yang menjaga kemaluannya, menunaikan zakat, ya, dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan di sini walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka ini orang-orang beriman ini adalah orang-orang yang menjaga salat mereka. Apa yang mereka dapatkan? Ulaika humul warithun. Bagi mereka atau mereka itulah orang-orang yang mewarisi, yang mendapatkan warisan. Berupa apa? Alladzina yarithunal firdaus. Mereka akan mewarisi al-firdaus, surga firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal selama-lamanya di dalam surga firdaus ini. Kita baca penafsiran ayat ini dari tafsir Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, yaitu tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di, murid gurunya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kita bawakan dari tafsir As-Sa'di. Di ayat yang ke-9 Allah mengatakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Yuhafizun ay yudawamuna 'alaiha fi awqatiha wa hududiha wa asyratiha wa arkaniha. Maksud daripada firman Allah tadi, orang-orang yang yuhafizun maksudnya adalah yudawamuna. Mereka itu menjaga sholatnya, konsisten, istiqomah, komitmen di atas sholatnya. Dalam hal apa? Dalam waktu-waktu sholatnya, dijaga benar waktu-waktu sholatnya itu. Jangan sampai melaksanakan sholat ya di luar waktunya atau menelantarkan waktu-waktu sholat. Bermudah-mudahan dalam waktu sholat, oh gak apa-apa masih jam segini, oh masih panjang waktunya. Ya, ini bukan sifat orang-orang beriman. Tapi mereka menjaga sholatnya, yaitu dijaga waktu-waktu sholatnya itu. Kemudian wahududiha, batasan-batasan di dalam sholat. Ya, batasan-batasan waktu di dalam sholat, batasan-batasan aurat, kemudian batasan-batasan dari sisi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kata beliau, orang-orang yang beriman menjaga itu semuanya. Jadi nggak cukup ya menjaga sholat itu hanya sebatas sholat saja. Yang penting saya menjaga sholat 5 waktu saya sholat, belum cukup. Harus dia menjaga waktu-waktu sholatnya, menjaga kesuciannya, ya menjaga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, semua dijaga sama dia. Maka inilah famadahahum bil khusyu'i bis sholati wa bil muhafadhati 'alaiha. Maka dalam surat Al-Mu'minun ini Allah memuji orang-orang beriman dari sisi sholatnya. Itu 2 yang Allah puji sholat mereka, yaitu di ayat yang kedua itu Allah mengatakan alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang sholatnya khusyuk, ya senantiasa khusyuk, konsentrasi dalam sholatnya, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pikirannya ketika sholat tidak terganggu dengan hal-hal lain, tidak terganggu dengan perkara-perkara duniawi. Berapa banyak di antara kita yang melaksanakan sholat, fisiknya sholat, namun pikirannya entah kemana, ya memikirkan utang, ya memikirkan pekerjaan, ya memikirkan kesenangan-kesenangan yang lain. Ini bukan sifat orang-orang beriman. Mereka itu khusyuk. Nah kemudian yang kedua, Allah puji orang-orang beriman. Salat mereka dipuji sama Allah dari sisi al-muhafadhah, yaitu komitmen mereka, penjagaan mereka terhadap salat itu. Li'annahu la yatimmu amruhum illa bil amrain. Karena tidak mungkin salat mereka itu berhasil kecuali dengan 2 hal tadi. Khusyuk dan menjaga salatnya. Ya, khusyuk dan menjaga batasan-batasan salatnya itu.
faman yudawama au yudawimu 'ala sholati min ghairi khusyu'in au 'ala al-khusyu' min duni muhafadhati 'alaiha fa innahu madhmumun naqisun. Maka barang siapa yang sudah benar menjaga sholatnya, sholat 5 waktu dijaga sama dia, kesuciannya dijaga sama dia, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dijaga sama dia, tapi pas sholatnya itu nggak khusyuk, atau sebaliknya benar khusyuk kalau sudah sholat, tapi dia nggak menjaga, ya tidak menjaga waktu-waktu sholatnya, tidak menjaga kesuciannya, tidak menjaga rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, maka kalau hilang salah satunya, maka berarti ada yang kurang di dalam sholatnya. Bisa saja nggak sah, atau bisa saja sholatnya ini tidak ada nilainya di sisi Allah meskipun sah. Yang kita kejar bukan sahnya saja, tapi yang kita kejar adalah kesempurnaan sholat itu. Itu cita-cita orang beriman, bukan hanya sebatas melaksanakan perintah saja, bukan hanya melepaskan tanggung jawab beban perintah saja. Angger sholat, ya yang penting sholat untuk supaya gugur kewajiban saya, enggak, ya tapi dia benar-benar yang diinginkan dengan sholatnya itu adalah kesempurnaan. Dia perbaiki sholatnya, dia hadirkan sholat itu dalam bentuk yang paling sempurna yang dia mampu. Ini adalah sesempurna-sempurnanya saya ketika sholat, saya persembahkan sholat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini harusnya seorang mukmin ketika melaksanakan sholat. Nabi SAW mengancam orang-orang yang tidak memperhatikan sholatnya ini, bisa saja tidak diterima sholatnya. Terlebih kalau itu sudah menjadi kebiasaan. Ingat jamaah, kebiasaan yang jelek dalam sholat itu mengakibatkan nanti semua sholat yang kita kerjakan dinilai sama semua sama Allah Azza wa Jalla. Kalau tahu itu adalah hal yang gak benar, harus dirubah. Karena sholat ini bukan sekali dua kali, tapi sholat ini berkali-kali kita lakukan, setiap hari kita lakukan. Kalau ada yang gak benar dalam sholat kita dan itu kita sepelekan, maka menjadi apa nanti? Kebiasaan. Akan menjadi kebiasaan. Sekali, dua kali, hanya menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, merubahnya ini butuh apa? Butuh kesabaran. Merubahnya ini butuh kekuatan, butuh kesabaran, butuh proses merubahnya ini. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, kata beliau, innal abda atau innar rajula la yusalli salata sittina sana ma la tuqbal minhu salatun. Kata Nabi SAW, ada seseorang yang dia melaksanakan sholat selama 60 tahun. Biasa dia melaksanakan sholat 60 tahun itu. Tapi kata Nabi, la tuqbal minhu sholatun, tidak ada satupun sholatnya yang diterima sama Allah Azza wa Jalla. 60 tahun sholat, tapi satupun sholatnya nggak ada yang diterima. Apa sebabnya? Kata Nabi SAW, wala'allahu yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu wa yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Bisa saja dia ketika ruku sempurna rukuknya, tapi ketika sujud tidak sempurna sujudnya. Atau sebaliknya, ketika sujud dia sempurna, tapi ketika ruku dia tidak sempurna. Nah, ini contoh saja ya, sujud sama ruku. Salat bukan hanya sujud sama ruku. Ada takbiratul ihram, ada membaca surah Al-Fatihah, ada duduk di antara dua sujud, ada i'tidal, ada tumakninah. Itu semua dijaga kekhusyuannya. Ya dijaga tumakninahnya, gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya, dan yang lainnya. Baik, ini keutamaan orang yang melaksanakan sholat, atau afwan, ini salah satu ciri orang yang beriman, yaitu menjaga sholatnya. Kemudian kata Allah dalam ayat yang ke-10, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ini keutamaan sholat yang dibahas. Orang yang menjaga sholatnya, yang khusyuk dalam sholatnya, maka dia akan mendapatkan al-firdaus. Mendapatkan al-firdaus. Kata beliau, ulaika
ay al-mausufuna bitilkas sifat. Sebenarnya ini bukan cuma sholat saja ya. Sebenarnya yang mendapatkan firdaus itu bukan cuma orang yang sholat, yang tersifati dengan sholat saja, tapi yang sudah disebutkan oleh Allah di ayat-ayat sebelumnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Terus walladzina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Terus disebutkan sifat-sifatnya. Nah, mereka yang tersifati dengan sifat-sifat itu, maka itulah yang mendapatkan al-firdaus. Jadi nanti jangan dianggap yang penting sholat, kewajiban zakat enggak dia, atau menjaga kehormatan, menjaga kemaluan ditinggalkan sama dia, tidak. Tapi dipenuhi sifat-sifat ini tadi, baru dia mendapatkan al-firdaus. Alladzina yarithuna al-firdaus. Ya, al-firdaus kata beliau adalah a'lal jannati wa awsatu wa wasatuha wa afdaluha. Al-firdaus adalah surga tingkatan yang paling tinggi. Ya, kita tahu surga itu bertingkat-tingkat, darajat. Nah, surga yang paling tinggi adalah al-firdaus, disebut dengan al-firdaus. Allah sebutkan al-firdaus selain dalam ayat ini, Allah sebutkan juga dalam ayat apa? Al-Kahfi. Apa bunyi ayatnya? Innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Apa kok anak jadi lupa juga, Pak? Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Allah musta'an. Tapi akhir-akhir surat Al-Kahfi ya. Nah, ada melok lali bisa nih. Ayat 107. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus. Ya, nuzulan. Ini juga disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 107. Nabi SAW mengatakan, "Idza sa'altumullahal jannah fas'alu al-firdaus." Apabila kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah firdaus. Jadi minta yang paling tingginya. Nggak apa-apa, pede aja. Iya, jangan merasa minder. Wah, saya kayaknya nggak mungkin masuk firdaus. Malu saya kalau minta firdaus sama Allah. Karena firdaus itu diisi orang-orang yang para nabi dan rasul, orang-orang yang soleh, para ulama, aulia. Nah, itu mereka yang mendapatkan. Kalau saya ini nggak cocok ini. Maka nggak boleh. Kalau minta surga, nggak usah tanggung-tanggung, minta firdaus. Meskipun amalan kita, keimanan kita jauh berbeda dengan para nabi dan rasul. Ya, tapi bukan berarti terus kita malas-malesan, nggak ada usaha. Tetap kita berusaha untuk menggapai itu. Kalau kebahagiaan dunia saja kita mati-matian untuk mendapatkannya, mau bersusah payah untuk mendapatkannya. Kenapa? Untuk surga yang nikmatnya itu sampai kapanpun tidak ada batasan waktu, yang kenikmatannya itu tidak ada bandingannya dengan kenikmatan dunia. Tapi kenapa usaha kita, kerja keras kita untuk mendapatkan surga itu kok kurang? Anda lihat orang-orang yang hidupnya enak di dunia ini, yang kaya raya, rumahnya mewah, ya, kemudian kendaraannya bagus, punya berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Apakah mereka mendapatkan itu dengan tiba-tiba? Ya mungkin warisan ya. Mungkin. Tapi pasti mereka mendapatkan hal itu dengan apa dulu? Kerja keras dulu. Dengan usaha. Dulunya mereka rela mungkin gak makan, rela mungkin mereka untuk hujan-hujanan, panas-panasan, atau ketika mereka sekolah, ketika mereka kuliah, mereka bersusah payah.
demi untuk mendapatkan kenikmatan hidup setelahnya. Nah, kenapa kita yang meyakini surga itu ada, yang meyakini bahwa surga itu nikmatnya tiada tara, tapi kenapa keseriusan kita untuk mendapat surga ini kok dipertanyakan? Ya, bertolak belakang. Baik. Maka mintalah Firdaus, kata Nabi. Kata Nabi, fa innaha a'lal jannah wa awsatuha, karena Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah. Wa fauqaha arsyur rahman. Di atas Firdaus itu adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling tinggi derajatnya. Wa afdaluha, kata beliau di sini. Dan yang paling afdal itu adalah Firdaus. Di antara semua jenis surga yang paling afdal adalah Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak ada batasan waktu. Nah, ini menunjukkan bahwa surga dan neraka itu adalah kekal. Ini membantah keyakinan kelompok Mu'tazilah atau yang satu spesies dengan mereka, di mana mereka meyakini bahwa surga dan neraka itu tidak kekal. Karena yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Benar nggak? Katanya kalau Anda menetapkan surga dan neraka itu kekal, berarti Anda menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang kekal itu hanya Allah, yang abadi hanya Allah. Adapun surga dan neraka itu tidak kekal. Tapi gimana bantahnya? Karena Allah yang bikin dia kekal. Nah, secara asal surga dan neraka itu tidak kekal. Ya, namun Allah yang menjadikannya kekal. Berbeda dengan Allah. Kalau Allah, siapa yang menjadikan dia kekal? Tidak ada. Bukan Allah sendiri yang menjadikan kekal. Memang itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda mengatakan bahwa Allah yang menjadikan dia kekal, Allah yang menjadikan dirinya sendiri kekal, berarti kekekalan ini diciptakan sama Allah. Paham ya? Berarti kekekalannya Allah itu diciptakan sama Allah. Padahal tidak. Itu bukan ciptaan Allah. Sifat Allah itu bukan ciptaan Allah. Ya, tapi sifat Allah itu sesuatu yang memang sudah ada bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sifatnya Allah. Ya, bukan yang diciptakan sama Allah. Paham ya maksudnya ya? Bukan yang dimunculkan sama Allah Azza wa Jalla. Nah, beda dengan kekalnya surga dan neraka. Itu makhluk diciptakan sama Allah, kekekalan surga dan neraka. Sebelumnya nggak kekal. Ya, kemudian dijadikan kekal sama Allah Azza wa Jalla. Baik. Maka surga dan neraka kekal dengan salah satu dalil ini. Kalau penghuni surga saja dikatakan khalidun, hum fiha khalidun, penghuninya saja kekal, apalagi surganya. Ya, neraka juga gitu. Allah katakan dalam surah Al-Bayyinat, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, itu ayat yang pertama. Jadi kalau mau kita poinkan keutamaan sholat, yang pertama adalah yaitu mendapatkan surga Firdaus. Kita lanjut keutamaan sholat yang kedua, kata penulis di sini, yaitu surah Al-Ankabut ayat 45. Benar ya? Ya, surah Al-Ankabut ayat 45. Allah mengatakan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis shalah. Afwan, ada ini sebelumnya. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari kemungkaran dan kekejian. Ya, kita baca tafsirnya dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Baik, kata beliau, kata Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-fahsya
Apa artinya al-fahsya? Kata beliau, kullu masta'dhama wastafhasha minal ma'asi allati tashtahihan nufus. Al-fahsya adalah segala kemaksiatan yang diinginkan oleh jiwa kita. Ya, segala kemaksiatan yang jiwa kita itu pingin melakukannya. Ya, kekejian, kemaksiatan, semua kemaksiatan yang kita ingin, hawa nafsu kita itu pengen melakukannya. Ya, contoh misalnya berzina, atau mungkin mengambil hak orang lain, ya, atau mungkin mendolimi orang lain. Apa ya? Ya mungkin ada sebagian orang yang suka khomer, hawa nafsunya memang suka khomer. Ya, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang sifatnya itu disukai sama hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita pengen menggebu-gebu untuk itu. Nah, adapun mungkar adalah maksiat yang bahkan diri kita mengingkari hal itu. Bukan kita inginkan, tapi maksiat yang justru akal kita, fitrah kita mengingkari hal tersebut. Contoh misalnya liwat, LGBT. Ya, akal yang waras, fitrah yang masih waras itu pasti menolak hal tersebut. Ya, itu kemungkaran. Atau apalagi misalnya ada maksiat yang maksiat ini nggak diinginkan sama kita. Kita tahu dan kita meyakini bahwa itu adalah sebuah maksiat kepada Allah, atau itu hal yang diingkari oleh akal kita, diingkari oleh fitrah kita. Apa contohnya? Yaitu salah satunya liwat itu tadi. Akal kita, fitrah kita mengingkari hal tersebut. Itu disebut mungkar. Ya. Kalau disandingkan dengan fahsya. Jadi fahsya wal mungkar. Kalau disandingkan punya makna yang berbeda. Yang fahsya itu artinya adalah kemaksiatan yang diinginkan oleh hawa nafsu. Sedangkan mungkar adalah kemaksiatan yang diingkari oleh akal dan fitrah. Itu kalau disebutkan bareng, kan ini disebutkan bareng. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Tapi kalau cuma disebutkan satu, maka dua-duanya masuk. Dua-duanya sama. Fahsya ya mungkar, mungkar ya fahsya. Ya, ini dalam bahasa Arab disebut dengan idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Sama seperti miskin dan fakir, muslim dan mukmin. Ya, sama seperti itu kurang lebih. Kemudian kata beliau, wa wajhu kaunis salati tanha 'anil fahsya'i wal munkar annal 'abdal muqima laha al mutammimu li arkaniha wa syurutiha wa khusyu'iha yastaniru qalbahu. Assalamualaikum. Wa yatatahhar fuadahu wa yazdadu imanahu wa tuqawwa raghbatahu fil khair. Kok bisa salat itu bisa mencegah seseorang dari kekejian dan kemungkaran? Apa hubungannya? Bagaimana bisa? Emang kalau orang nggak sholat kok jatuh dalam kekejian dan kemungkaran? Yang sholat tidak jatuh dalam kekejian dan kemungkaran. Kenapa kok bisa demikian? Apa rahasia di balik itu? Kata beliau, apabila seorang melaksanakan sholat, dan bukan cuma sholat, perhatikan, dia menyempurnakan syarat-syaratnya, menyempurnakan rukun-rukunnya, dan dia khusyuk dalam sholatnya itu, maka hatinya itu akan diberi cahaya. Ya, hatinya akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting cahaya ini jemaah. Kalau seorang hatinya bercahaya, diberi petunjuk sama Allah Azza wa Jalla, maka dia bisa mengenal mana yang ketaatan, mana yang kemaksiatan. Kalau hatinya tidak diberi petunjuk sama Allah, maka dia akan melihat maksiat itu biasa-biasa saja. Dia melihat maksiat itu hal yang lumrah, wajar, semua orang melakukannya kok. Ya, tapi kalau orang hatinya diberi petunjuk sama Allah, dia melihat kemungkaran itu adalah sesuatu yang jelek di matanya, nggak ditoleransi sama dia.
Kemudian wa yatatahhar fuadahu. Orang yang melaksanakan sholat itu hatinya akan bersih, dibersihkan dari keinginan-keinginan syahwat. Ya, dibersihkan dari keinginan-keinginan syahwat. Tidaklah seorang berzina melainkan pasti karena hatinya itu kotor, memiliki keinginan-keinginan jelek, punya cita-cita yang buruk. Wa yazdadu imanahu. Orang yang sholat itu bertambah keimanannya. Dan wa taqawwa raghbatahu fil khair. Dan keinginannya untuk melakukan kebaikan semakin bertambah. Jadi orang yang melaksanakan sholat itu, apa yang dia cita-citakan itu adalah perkara-perkara yang baik. Yang dia inginkan itu adalah perkara-perkara yang baik. Ini sekali lagi, apabila orang yang melaksanakan sholat itu dengan sempurna, dengan benar, maka ini menjadi cambuk bagi kita jamaah. Kalau kita melaksanakan sholat selama ini, tapi ternyata STMJ, apa STMJ? Sholat terus maksiat jalan, maka berarti berarti patut dipertanyakan sholat kita ini. Iya, kita nggak mengatakan sholatnya nggak sah ya, atau nggak diterima sama Allah. Minimal kita mengatakan sholat kita ada yang nggak beres. Karena Allah berjanji orang yang melaksanakan sholat akan terhindarkan dari kekejian dan kemungkaran. Nah, kalau ada yang melaksanakan sholat tapi masih melakukan kekejian dan kemungkaran, yang salah siapa? Oh, Allah memberitakan informasi yang salah. Jadi ini sholat mencegah kemungkaran dan kekejian. Lah kok saya masih mungkar dan keji? Sing salah sapa? Hah? Allah salah ngasih informasi? Tidak. Ya, maka sesuatu apabila dilakukan tidak dengan cara yang benar, maka tidak akan mendapatkan dampaknya. Allah mengatakan sholat bisa mencegah dari kekejian dan kemungkaran apabila dilakukan dengan cara yang benar, dengan menyempurnakan sholatnya itu syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Tapi kalau dilakukan dengan cara yang tidak benar, ya sudah, jangan mengharapkan hasilnya juga benar. Dan itu berlaku ya bagi perkara-perkara duniawi ya. Obat ya, obat ini bisa untuk meringankan demam ya, batuk, pilek ya. Tapi ternyata ketika diminum sik batuk, sik pilek, nah itu patut dipertanyakan itu. Kenapa kok bisa nggak mendapatkan hasil kesembuhan? Ternyata dia menggunakannya dengan cara yang salah, nggak sesuai dosis. Iya, dia minumnya nggak sesuai dosis. Sehari harus 3 kali, tapi dia cuma minum 1 kali saja. Harus sesudah makan, dia malah minumnya sebelum makan. Maka nggak mendapatkan hasil yang bagus. Ini dalam perkara-perkara duniawi, apalagi dalam perkara agama. Maka ini menjadi keutamaan yang kedua ya. Keutamaan sholat yang kedua, yaitu barang siapa yang melaksanakan sholat, dia akan terjaga dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, dari maksiat intinya. Kita lanjut ke keutamaan yang ketiga. Nah, di keutamaan yang ketiga ini beliau membawakan dari sisi ancaman, yaitu ancaman bagi orang-orang yang tidak sempurna dalam sholatnya. Berarti kalau ada ancaman, maka yang diambil keutamaannya adalah lawan daripada ancaman itu. Gimana maksudnya? Ini perhatikan, Allah mengatakan dalam surah Al-Ma'un ayat yang keempat sampai kelima, kata Allah, fawailun lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka-mereka yang lalai dalam sholatnya. Ya, mereka-mereka yang lalai dalam sholatnya. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di.
Baik, kata beliau, fawailul lil musallin ay al multazimuna li iqamatis shalah. Al musallin dalam ayat ini artinya adalah orang-orang yang komitmen melaksanakan sholat, orang-orang yang menjaga sholatnya. Tuh lihat, kita nggak bicara orang yang nggak sholat jamaah. Yang dibicarakan di sini adalah orang yang sholat, melaksanakan sholat. Berarti orang yang sholat saja itu masih belum bebas dari ancaman Allah Azza wa Jalla, belum bebas dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang yang sholat saja masih terancam, apalagi yang tidak sholat. Terus tidak usah ditanya, Ustadz itu kan buat yang sholat. Sekarang kalau yang nggak sholat gimana? Ojo ditakok misalnya. Ya, jangan ditanya. Sama seperti kejadian ya. Itu ada kawan kita, kalau minum kopi itu mesti nggak pakai gula. Ya, dia punya kebiasaan minum kopi itu nggak pakai gula. Nah, suatu ketika ya kita lagi duduk di kayak depot gitu, habis makan kita lagi duduk. Sebelah kita ini ada anak-anak muda lagi ngobrol-ngobrol gitu. Terus ada satu orang itu dia bilang, koncoku lho gendeng ngombe kopi gulai sidik. Apa maksudnya ya? Kalau gulai sidik diwara gendeng, kemana sih nggak atik gula itu? Itu nggak perlu tanya lagi. Terus kalau yang nggak pakai gula gimana statusnya itu? Nggak perlu. Yang gulanya sedikit saja sudah dibilang gendeng, misalnya. Gila ini. Minum kopi gulanya sedikit. Ya udah teman anak diem tak aja sudah wis, nggak bisa ngomong wis. Ya apalagi sudah. Baik. Maka yang sholat diancam sama Allah, maka nggak perlu nanya yang nggak sholat bagaimana, enggak. Lakinnahum an salatihim sahun. Mereka komitmen melaksanakan sholat, tapi sahun, mereka itu lalai dalam sholatnya. Apa itu sahun? Kata beliau, mudayyi'una laha, suka menelantarkan sholat tersebut, menyepelekan, menggampangkan perkara sholat itu, dianggap biasa sama dia. Tarikuna liwaktiha, meninggalkan waktu-waktu sholat yang sudah ditentukan. Ya, lalai di sini dia meninggalkan waktu-waktu sholat. Sholat dia, akan tetapi waktunya tidak diperhatikan. Mufawwituna li arkaniha, dan dia juga meninggalkan rukun-rukun, menyepelekan sebagian rukun-rukun, nggak ditinggalkan sama dia, tapi nggak diperhatikan. Contoh salah satu rukunnya adalah membaca surat Al-Fatihah misalnya. Dia baca surat Al-Fatihah dengan sangat cepat, tanpa tadabbur. Ya, tanpa ada tadabbur. Dibaca dengan sangat cepat sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baca dia, tapi ya gitu, nggak ada tadabbur. Padahal ayat-ayat terakhir dari surah Al-Fatihah itu adalah doa. Itu doa jamaah. Ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru kemudian amin. Ya Allah, amin artinya Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkan doaku. Nah, gimana orang doa adabnya cepet-cepetan kayak gitu? Ini amin. Nah, gimana ada orang meminta tapi permintaannya seperti itu? Ya jangankan minta sama Allah ya, antum dimintai sama orang saja ngomongnya cepat kayak gitu. Ada orang minta tolong sama antum, Pak, bener Pak. Lah iya. Oh, sih ngomongnya. Iya. Ada adab gitu. Kita minta sama orang, Pak, tolong saya, Pak. Saya lagi butuh uang, anak saya sakit. Iya, ngerengek gitu kan. Menampakkan wajah melas. Ini minta kepada makhluk, padahal belum tentu dia mengabulkan kan? Wah, ki cocok pura-pura. Itu minta sama makhluk. Kita pasang wajah melas, kita pasang nada yang melas, ngerengek. Nah, apalagi ketika kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka orang-orang yang lalai itu termasuk yang menelantarkan rukun-rukun sholat,
Dia nggak perhatian dengan rukun-rukun sholat itu. Wa hadza li'adami ihtimamihim bi amrillah haitsu dhayya'us shalah. Ini semua sebabnya kata beliau adalah karena nggak ada ihtimam, tidak adanya perhatian mereka terhadap masalah sholat itu. Tadi hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Sholat itu bukan dianggap hal yang besar di sisinya, tapi dianggap sebagai menggugurkan kewajiban. Ada orang-orang yang memang menganggap bahwa sebagian amalan itu biasa saja, nggak dilihat dari esensinya, tapi dilihat dari uahnya. Sholat Id sama sholat 5 waktu, lebih afdol mana jemaah? Hah? Sholat 5 waktu kan? Iya, antum ketinggalan sholat Id. Apakah itu perkara yang besar di sisi Allah? Tidak. Tapi ketika antum meninggalkan sholat berjamaah, itu perkara yang besar di sisi Allah. Tapi kebanyakan di antara kita gimana kalau mau menyambut sholat Id? Hamin piro sudah persiapan? Hamin berapa sudah persiapan? Belum Ramadan insya Allah sudah siap. Iya, sudah siap merencanakan sholat Id, bajunya, pakaiannya. Ya bahkan kendaraan itu, sampai kendaraan ini kalau belani genti deh. Ada orang-orang gitu. Belani genti kendaraan cuma buat apa? Cuma buat sholat Id. Kenapa begitu persiapanmu luar biasa ketika sholat Id, tapi nggak segitunya ketika sholat 5 waktu. Hayya 'alas sholat, sholat si adzan. Durung komat sih an. Ngenteni komat. Si komat. Alah imami dawa macane iki. Kalau subuh kan gitu. Imami dawa macane iki. Lama nanti ekeri-ekeri baru teko. Sholat dia, kita nggak bilang dia nggak sholat. Sholat dia. Pada akhirnya dia sholat. Tapi ya gitu, sholatnya disepelekan, tidak ada ihtimam, nggak ada perhatian di situ. Allati hiya ahammut ta'at wa afdhalul qurbat. Sholat ini adalah ibadah yang paling penting. Ya bahkan menduduki peringkat kedua setelah syahadatain, setelah 2 kalimat syahadat, dan termasuk bentuk taqarrub, ya bentuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdol. Ya bentuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdolnya adalah salat. Was-sahwu 'anis shalah huwa alladhi yastahiqqu sahibuhu adh-dham wal laum wa amma as-sahwu fis salati fahada yaqa'u min kulli ahad hatta minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, menelantarkan salat, lalai di dalam salat yang tadi kita sebutkan itu adalah perbuatan yang tercela. Berbeda kalau lalainya itu adalah lalai yang memang manusiawi. Ya, lalai yang memang manusiawi seperti lupa. Ya, ketika salat orang lupa 3 rakaat atau 4 rakaat. Itu kan lalai kan? Sampai-sampai dia lupa sudah 3 atau 4 rakaat. Maka lalai yang seperti ini masuk nggak dalam ayat ini? Tidak. Ya bahkan Nabi pun juga lalai. Pernah Nabi SAW sholat sampai bablas 5 rakaat. Tuh. Bablas sampai 5 rakaat. Para sahabat heran. Selesai sholat mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hal zida fis sholah? Apakah ada tambahan dalam sholat? Artinya apakah ada perubahan syariat dalam sholat? Qad shallaita khamsan, kau sudah sholat 5 rakaat. Maka kata Nabi, fa innama ana basyarun mithlukum. Aku manusia biasa seperti kalian. Nasitu kama tansaun, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Kalau aku lupa, maka ingatkan aku. Ya, maka kalau Nabi saja itu melakukan lalai, artinya lalai di sini adalah lalai yang manusiawi. Ya, kalau lalainya manusiawi itu tidak termasuk dalam ancaman ayat ini. Fawailul lil musallin, enggak masuk. Ya, tapi kalau lalainya yang tadi kita sebutkan, menelantarkan waktu sholat, tidak ada perhatian dalam sholat, ini yang dicela. Tidak hanya yang sahun, yang lalai, yang dicela dalam ayat ini, tapi juga alladzina hum yura'un, yang riya.
Ya, yang sholatnya riya itu juga dicela. Itu saja wis. Karena ayatnya cuma 2 yang disebut di situ ya. Yang yuraun nggak masuk situ ya. Di bukunya itu loh. Ya, nggak masuk kan? Cuman sahun ya. Iya. Lanjut yang keempat. Berarti tadi di sini Allah menyebutkan keutamaan sholat dari sisi menyebutkan ancamannya. Berarti orang yang melaksanakan sholat dengan baik, maka dia tidak mendapatkan ancaman ini. Ya, tidak mendapatkan ancaman ini. Berarti kalau tidak mendapatkan ancaman, di situ keistimewaannya. Dia terbebaskan dari ancaman ini. Wail belum kita sebutkan, afwan. Wail, sebagian ulama mengatakan wail itu tafsirnya adalah wadi, al-wadi fi jahannam. Wail itu artinya adalah lembah yang ada di neraka jahanam. Berarti fawailul lil musallin artinya adalah bagi orang-orang yang sholat, dia akan dimasukkan ke lembah yang ada di neraka jahanam. Ini kalau di situ cuma diterjemahkan apa? Celaka. Ya, celaka. Ya, celaka. Ada yang menafsirkan wail itu adalah wadi finari jahannam, lembah yang ada di neraka jahanam. Lanjut yang keempat, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini tadi sudah kita singgung ya. Tapi kalau mau dipoinkan sendiri, yaitu keutamaan orang yang salat, yaitu aflaha. Dia akan mendapatkan keberuntungan. Dia termasuk orang mukmin yang mendapatkan keberuntungan. Ini keutamaan salat yang keempat. Dan mungkin kita bacakan juga dari tafsir As-Sa'di. Kata beliau, qad aflahal mu'minun ay qad fazu wa su'idu wa najahu wa adraku kullama yarama al-mu'minuna alladzina amanu billahi wa sadaqal mursalin. Qad aflahal mu'minun, yaitu mereka ini akan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan. Ya, berhasil maksudnya dia berhasil selamat dari neraka. Dan mereka berhasil mendapatkan apa yang sudah dijanjikan Allah kepada orang-orang beriman, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan membenarkan para nabi dan rasul. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang beruntung tadi, yaitu mereka yang dalam salatnya khusyuk. Ya, mereka yang dalam salatnya itu khusyuk. Apa itu khusyuk? Fis shalah. Khusyuk dalam salat adalah hudurul qalbi baina yadayillahi mustahdiran liqurbihi. Yang dimaksud dengan khusyuk adalah hadirnya hati di hadapan Allah ketika salat. Ya, jadi hatinya itu dihadirkan untuk Allah, bukan hanya gerakan-gerakan atau lisan saja yang dihadirkan ketika salat, tapi hati itu juga dihadirkan. Ada kekhusyuan yang terkadang hilang di tengah-tengah sholat. Itu tidak membatalkan sholat ya. Jadi ketika tengah-tengah sholat, tahu-tahu hati kita hilang entah kemana. Mikirkan toko, mikirkan rumah, atau mikirkan utang dan lain sebagainya. Yang seperti ini tidak serta-merta membatalkan sholat. Tapi kalau dari awal memang dia nggak menghadirkan hati, sampai selesai sholat bahkan dia nggak menghadirkan hati, tahu-tahu sudah selesai. Pernah ya? Tahu maksud saya ya? Dia sholat, gerakannya ikut imam, lisannya baca dia subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, tapi ya sudah hatinya itu nggak tahu entah kemana. Tahu-tahu sudah tahiyat salam, terus dia baru mikir, loh, wis mari sholatnya. Paham ya maksudnya ya? Ya, yang seperti ini nggak sah sholatnya. Tapi kalau dia menghadirkan hati, tapi ternyata di tengah-tengah dia digelincirkan sama syaitan,
diingatkan sama hal-hal lain, nah ini masih ditolerir. Ya, masih ditolerir hal seperti ini. Sehingga ketika hatinya hadir karena dia merasa bahwa saya sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, fayaskan lidzalika qalbahu wa tatmain nafsuhu wa taskan harakatuhu wa yaqillu iltifatuhu mutaaddiban baina yaday rabbi. Kalau sudah hatinya hadir, kata beliau, maka pasti hatinya akan tenang, tumaknina. Kemudian gerakan-gerakannya itu juga rileks. Iya, ketika sholat itu gerakan-gerakannya rileks. Allahu Akbar. Gak langsung sing geradakan gitu. Ya kan? Ada orang-orang yang geradakan. Belum selesai tegak i'tidal, dia sudah ruku. Ya, karena dia dibangun di atas dasar dang mari dang wis. Ya, dang mari dang wis. Makanya Nabi melarang hal-hal yang bisa membuat sholat kita nggak khusyuk. Seperti apa? Nabi melarang la sholata inda huduri ta'am. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh, tidak sempurna orang yang sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Ya, bukan tidak sah ya, tidak sempurna. Kenapa? Karena pasti pikirannya apa? Iya, pikirannya pasti terganggu sama makanannya itu. Apalagi kalau dalam kondisi lapar, jamaah. Apalagi makanannya itu adalah makanan favoritnya. Apalagi kalau makanannya itu anget. Perlu waktu, dibatasi dengan waktu. Iya, kalau adem gak enak ngendal. Apa biasanya? Bakso, gulai gitu. Sate. Kan kalau dingin gajinya ngendal, gak enak itu. Ini sudah dihidangkan ini makanannya itu. Perhatikan sholatnya bagaimana kira-kira? Gak konsen sudah. Gerakannya juga cepet-cepetan. Iya, gerakannya cepet-cepetan. Atau kata Nabi, orang yang sholat dalam kondisi menahan kencing atau menahan BAB. Ya, itu juga menjadikan dia nggak khusyuk. Dilarang sama Nabi SAW. Selesaikan, nggak ada masalah. Kalaupun resikonya harus ketinggalan sholat berjamaah, nggak apa-apa. Kita dapat udzur karena memang kita sedang menunaikan hajat. Yang gara-gara itu kita kehilangan sholat duhur atau asar atau sholat berjamaah. Ya, kehilangan sholat berjamaah. Ini nggak masalah karena ada udzur. Itu orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan sholat. Kita lanjutkan faedah yang kelima. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah generasi sesudah mereka. Khalfun, yaitu generasi adha'us shalah. Mereka ini menyia-nyiakan salat, menelantarkan salat. Wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti kemauan-kemauan hawa nafsunya. Apa balasannya? Fasawfa yalqauna ghayya. Maka mereka akan mendapatkan kesesatan atau mereka ini kalau meninggalkan salat, maka mereka menuju kesesatan, akan bertemu dengan kesesatan. Ini ancaman dari Allah. Orang yang meninggalkan sholat, lama-kelamaan dia akan jatuh dalam kesesatan. Iya, dia akan jatuh dalam kesesatan dan meninggalkan al-haq. Kemudian sekarang poin yang ke-6. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min duranihi syai'un?" Qalu la yabqa min duranihi syai'un. Qala fadzalika mathalus salawatil khams yamhu Allahu bihinnal khotoya. Ya, ini keutamaan yang luar biasa. Nabi bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian apabila
di dekat rumah kalian ada sungai yang bersih airnya, di mana kalian setiap hari kalian mandi di sungai itu 5 kali. Ya, setiap hari mandi 5 kali di sungai yang bersih itu. Mungkin nggak ada kotoran di tubuh kalian? Maka kata para sahabat, nggak mungkin ada kotoran dalam tubuh kita. Lawang kita sholat 5 kali sehari. Maka Nabi mengatakan, demikianlah orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, maka tidak ada dosa-dosa yang ada padanya. Ya. Nah, kita mandinya berapa kali? 2 kali. Ya. Kalau mandi 5 kali, hah? Apalagi hujan-hujan kayak gini, mengkeret. Nggak, ini permisalan saja, nggak harus kita mandi 5 kali untuk mempraktekkan hadis ini, enggak. Nabi hanya memisalkan saja supaya kita mendapatkan gambaran tasawur bahwa permisalan orang yang sholat seperti orang yang mandi, yaitu dosa-dosanya diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Namun tetap sholatnya di sini adalah sholat yang benar, memenuhi kekhusyuannya, terpenuhi kekhusyuannya. Kemudian tadi ayat pertama apa? Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Ya, dia komitmen menjaga sholatnya. Nah, ini yang mendapatkan keutamaan tadi. Baik, yang ketujuh, Nabi SAW bersabda, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi, perjanjian antara kita dengan mereka, yakni antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia kafir. Nah, dari sini Imam Ahmad dan juga hadis setelahnya, Nabi mengatakan di hadis setelahnya, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Antara seseorang dengan kekufuran, kesyirikan, itu adalah meninggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka tidak ada penghalang antara orang ini dengan kekufuran dan kesyirikan. Berarti orangnya apa? Kafir. Nah, dari hadis inilah Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Ushulus Sunnah berpendapat bahwa tarikus shalah kafir. Orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Ya, bahkan Imam Ahmad tidak membedakan antara yang meninggalkan karena malas dengan yang meninggalkan karena meyakini tidak wajibnya sholat. Tidak membedakan Imam Ahmad. Pokoknya meninggalkan sholat amdan dengan sengaja kafir. Tapi para ulama yang lain, terutama dari mazhab Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa meninggalkan sholat ada 2 kondisinya. Ada yang pertama tahawunan atau takasulan, karena malas, ya kan, karena menyepelekan, ya, digampangkan sholat ini, akhirnya sampai keluar waktunya. Maka yang seperti ini tidak kafir, tapi dosa besar, ya, dosa besar. Adapun yang kafir adalah yang tidak lagi meyakini kewajiban sholatnya. Nah, ini kalau ini para ulama semua kafir, sepakat. Meskipun dia sholat, paham ya? Meskipun dia sholat, tapi kalau dia meyakini sholat itu nggak wajib, ana sholat. Tapi ana kalau ditanya apakah sholat itu wajib, saya bilang nggak wajib. Maka orang seperti ini meskipun sholat tetap kafir, karena dia merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu termasuk diantara pembatal keislaman. Nah, maka keutamaan sholat dari poin yang ke-7 dan ke-8, yaitu barang siapa yang sholat maka dia muslim. Nah, itu tanda ya kalau sholat itu muslim. Nah, ini bantahan juga buat orang-orang khawarij. Ya, orang-orang khawarij mereka mengkafirkan pemimpin, mengkafirkan presiden. Bahkan ketika presiden melakukan perbuatan sholat, mereka cela juga. Bukan cuma maksiat yang dicela sama mereka. Ketika presiden melaksanakan sholat, tetap dicaci maki sama mereka. Pernah dulu berapa tahun yang lalu, presiden lagi sholat, dicela sama mereka. Oh, baca Al-Fatihahnya
nggak bener. Sholat kok banyak kameramennya. Ya, ini pencitraan ini. Alhamdulillah. Orang sholat saja masih belum selamat dari cacian mereka, dari lisan mereka. Padahal justru dengan sholat itu terbuktikan bahwasanya presiden adalah muslim. Karena salah satu ciri orang kafir adalah meninggalkan as-sholat. Ya. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya di sini beliau membahas tentang bab wudu dan juga kaifiyatus shalah, ya kaifiyah salat dan kaifiyah wudu. Nah, berarti mungkin di sini saja ya. Apa yang saya pernah janjikan di rumah Pak Hasan itu? Ya, saya bawakan proyektor. Ya, terus kita setelin di sini aja. Ya, video tentang tata cara wudu dan juga tata cara sholat. Ya, berarti nggak mengganggu kajian yang di rumah Pak Hasan. Bulan depan sih ada, masih ada, belum Ramadan. Ramadan 20. Iya. Nah. Jamaah, saya kira ini mungkin ada yang mau ditanyakan. Yang ini yang aliran yang tawiko atau yang sampai akhirnya nggak sholat dulu, itu masuk kelompok apa? Torikoh yang nggak sholat. Yang kalau marifat, tawiko, syarikat. Oh. Yang tingkatan yang apa? Marifat ya, paling tinggi. Iya, marifat. Nggak perlu sholat lagi karena alasannya Allah bersatu. Itu Sudah ingat Allah. masuk golongan yang dari empat nenek moyangmu yang Oh, ucapannya ini Abdullah bin Mubarak, aslu fintaini wa sab'ina hawan arba'atu ahwa. Asal dari 72 golongan yang sesat itu adalah 4 kelompok. Ini ijtihad dari Abdullah ibn Mubarak dan juga ulama-ulama yang lain. Sebenarnya ada banyak para ulama yang tidak mengklasifikasikan 72 ini mana saja. Tapi ini ijtihad dari Abdullah bin Mubarak bahwa 4 golongan tersebut adalah Syiah, Khawarij, kemudian Murji'ah dan Al-Qadariyah. Ya, Murji'ah dan Qadariyah. Dari 4 ini baru mereka bercabang ke kesesatan-kesesatan yang lain. Ya, bercabang ke pemikiran-pemikiran yang lain. Bukan dibantah ya, artinya para ulama yang lain menyebutkan bahwa nggak perlu diklasifikasikan seperti itu. Karena 72 itu tidak dalam rangka membatasi. Nabi menyebutkan 72 yang sesat dan 1 yang selamat. Itu bukan dalam rangka membatasi harus 72. Karena kenyataan yang di lapangan lebih atau kurang? Lebih dari 72. Maka kata para ulama 72 itu bukan membatasi, namun untuk menunjukkan banyak. Karena orang Arab itu sering ketika menunjukkan banyak itu dengan angka 70. Itu kebiasaan orang Arab. Makanya Al-Quran dipahami dengan bahasa Arab. Ketika menyebutkan 70 itu kebiasaan orang Arab menunjukkan sesuatu yang banyak. Contoh dalam surah At-Taubah Allah mengatakan in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum wa in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum. Sama saja kau mintakan ampun untuk mereka atau tidak kau mintakan ampun untuk mereka, atau kau mintakan ampun untuk mereka 70 kali sekalipun, Allah tidak akan mengampuni mereka. Tuh, berarti 71 diampuni ya. Ya kan? Kan kata Allah, meskipun kau mintakan ampun untuk mereka 70 kali, Allah tetap gak akan mengampuni mereka. Wah, berarti 71. Apa gitu maksudnya? Tidak, maksudnya sebanyak apapun kau mintakan ampun, beristighfar untuk orang-orang kafir, tetap Allah tidak akan mengampuni mereka. Sebanyak apapun, mau 70 kali, 70 juta kali.
Nah, itu mungkin wallahu a'lam. Nah, maksudnya itu masuk golongan apa? Ya kalau tasawuf itu bisa dari qadariyah. Ini sufi kan? Iya sufi. Oh, sufi. Makrifat itu sufi. Kalau sufi larinya kemana? Ya semua juga ini qadariyah, mereka menyimpang dalam masalah takdir. Ya, karena orang-orang sufi ini tidak menetapkan sebab akibat. Nah, masalah sebab akibat ini itu juga masuk dalam pembahasan takdir. Mereka nggak mengimani itu. Kemudian juga dari sisi murji'ah, sama orang-orang sufi tasawuf ini juga menyimpang dalam masalah iman, dalam masalah murji'ah ini. Karena mereka menganggap bahwasanya wali itu maksum. Maksiat yang dilakukan oleh wali itu tidak merubah hakikatnya sebagai wali. Ya, lucunya orang-orang sufi ini, meskipun walinya itu ahli maksiat, mereka tetap menganggapnya sebagai wali. Ada cerita-cerita itu ya. Saya sampai geleng-geleng dengarkan ceritanya mereka ini. Jadi ada seorang wali, dia ini suka minum khamr. Bukan minum khamr ini, mencuri. Dia ini mencuri. Ketika ditangkap, dia beralasan, kau kan wali. Kenapa kau mencuri? Kau kan wali Allah, kenapa kau mencuri? Dia mengatakan iya, supaya tidak ada orang-orang yang menganggap aku soleh. Wah, kata mereka yang nangkep ini luar biasa tawaduknya. Dia nggak mau dibilang orang soleh. Ya, dia nggak mau orang-orang menyebutnya soleh. Biar apa? Dengan apa dia melakukan? Dengan apa dia supaya orang-orang ini nggak menyebut dia soleh? Dengan cara dia mencuri, supaya orang-orang nggak lagi menyebut saya soleh. Tawadhu ya? Iya. Itu sama dalam kesesatannya. Murji'ah juga. Nah, wallahu a'lam. Ini maksudnya pertanyaannya itu, yang tingkatan marifat kan sudah nggak sholat. Itu sebagian ya. Makanya pernah kita ini bukan di debat ya, di debat sama orang, dia bilang nggak benar kalau tingkatan makrifat itu nggak wajib sholat. Makanya kita katakan ya memang nggak semua, tapi ada sebagian wali-wali yang ketika sudah tingkat makrifat menganggap tidak ada kewajibannya untuk sholat. Ada yang seperti itu, menganggap bahwasanya sholat itu hanya dibebankan kepada orang-orang yang masih tingkatannya syariat. Adapun dia sudah tidak diwajibkan. Dengan dalil firman Allah dalam surat Thaha, Allah mengatakan wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, kalau wali sudah tingkat makrifat, dia itu selalu ingat kepada Allah. Maka kalau sudah ingat kepada Allah, berarti ini enggak wajib salat karena Allah mengatakan wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, wis ingat sama Allah, berarti enggak usah. Hati-hati antum. Tapi ini pernyataan Nabi kan umat kan ya, umat kan. Berarti kan masih Islam ya. Nah, kalau seperti yang tadi sudah meninggal sholat kan jelas kan kafir. Jadi ini maksudnya golongan mana? Padahal di sini Nabi mengatakan umat secara umum 72 golongan masih Islam kan ya. Secara umum masih Islam, tapi individu-individunya itu bisa saja mereka jatuh dalam kekufuran. Iya, individu-individu seperti orang-orang sufi tasawuf. Orang-orang sufi tasawuf itu memang masih umat Islam. Tapi kalau yang sudah gulat, yang sudah ekstremis sufinya, yang menganggap bahwa wali itu adalah representasi dari Allah Subhanahu wa taala, ini sudah sampai tingkat kekufuran. Bersatunya wali dengan Allah. Ya. Huwa, dia adalah dia. Anta huwa, kau adalah dia. Ya, seperti tokoh sufi Ibnu Arabi. Ya, Ibnu Arabi ini dikafirkan oleh para ulama karena pernyataannya yang luar biasa, menganggap bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma min mawjudin illa wujuduh. Tidak ada sesuatu apapun yang eksis di muka bumi ini kecuali itu adalah eksistensinya Allah Subhanahu wa taala. Dikafirkan oleh para ulama. Tapi secara umum ada tasawuf-tasawuf yang memang masih muslim. Mereka jatuh dalam bid'ah. Tapi bid'ahnya itu tidak sampai mengkafirkan. Ya, wallahu a'lam.
Sama Syiah juga gitu. Ya Syiah ada yang ekstrim, seperti Syiah Nusairiyah atau Imamiyah Ithna Ashriyah, Syiah 12 imam. Nah, itu ekstrim, yang menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Allah Subhanahu wa taala. Itu dikafirkan oleh para ulama. Tapi ada Syiah-Syiah lain seperti Zaidiyah, itu tidak dikafirkan oleh para ulama. Hanya mereka ini menyimpang, ya punya bid'ah-bid'ah, namun tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Wallahu a'lam. Baik jamaah, anak kira ini ya bisa kita sampaikan 9:30 insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.